Baik, ini dia. Ustadz, izin bertanya, bagaimana agar kita bisa fokus ketika sholat, Ustadz? Dan apa hukumnya jika kita sholat sebelum masuk waktu azan atau sebelum waktunya waktu sholat, tapi sudah sholat duluan? Karena mungkin kita tidak tahu bahwa itu sudah azan atau belum, ketika kita Barakallahu sedang ada di fikum. suatu gedung, Nah, Ustadz. nah, mahibati fillah. Yang pertama, nah jawab yang kedua tadi. Berkaitan dengan sholat sebelum waktunya. Tadi kita mendengar firman Allah dibacakan, Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu adalah kewajiban atas orang-orang beriman yang sudah ditetapkan waktunya. Sehingga kalau sholat sebelum waktunya atau selesai waktunya nggak diterima. Kecuali kalau setelah waktu itu karena lupa. Tapi sebelum waktu itu syaratnya adalah masuk waktu sholat itu. Jadi syarat sahnya sholat itu masuk waktu. Gimana kalau nggak tahu Ustaz? Ana sholat. Tahu-tahu ya Allah ternyata belum masuk waktu. Ya ganti sholatnya yang tadi nggak sah gitu. Dia harus menggantikan karena memang sholatnya tidak sah. Dilaksanakan sebelum waktunya. Bicara bagaimana kita untuk khusyuk ya, konsentrasi sholat kita. Jadi ada faktor eksternal, ada faktor internal. Faktor eksternal itu yang di luar sholat ya. Dari sebelum sholat, kita wudhu itu udah benerin. Ketika wudhu baca bismillah, sempurnakan wudhunya. Selesai wudhu baca doa setelah wudhu sambil dihayati maknanya. Kemudian ketika dia di masjid atau perempuan ketika di rumah, usahakan dia menghindari hubungan dengan dunia dulu. Kadangkala udah ambil wudhu, pegang handphone lagi. Setelah pegang handphone, masih baca berita lagi. Habis baca berita, masih telepon. Usahakan waktu sebelum sholat itu memang pengkondisian. Jadi seakan-akan jiwa kita dikarantina dalam waktu beberapa menit untuk masuk ke dalam ibadah yang sangat agung. Sehingga biasanya kalau orang itu sudah mengkondisikan dirinya, tatkala dia Allahu Akbar, dia akan benar-benar konsentrasi. Ustadz, biasanya ana Ustadz, kalau lagi ada perlu ya, lagi kena musibah ini itu, jadi khusyuk sholatnya. Nah, maka buatlah keperluanmu selalu sama Allah SWT. Kalau urusan dunia, kita perlunya kadang-kadang. Kalau lagi ada perlu nih mau beli ini itu atau anak mau masuk kuliah, perlunya ada momentumnya. Tapi kalau keperluan kita untuk diselamatkan dari api neraka, itu tiap hari. Sehingga salah satu cara kita supaya kita khusyuk, kita harus ingat dengan neraka. Kita ingat dengan kematian. Anak mungkin mati nanti. Ingat dengan dosa-dosa kita. Kita berharap diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Jadi adanya hajat yang mendesak itu biasanya membuat orang itu khusyuk. Maka buat hajat itu karena memang kita selalu punya hajat sama Allah Azza wa Jalla. Yang gak pernah berhenti. Nabi tiap hari mengatakan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ketika sholat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab. Wa min adzabi jahannam. Ketika sholat. Jadi ada yang memang ditakutin gitu loh. Aku nih beribadah karena aku memang mencari sesuatu. Aku mengejar sesuatu. Aku perlu sesuatu. Aku ingin berlindung dari sesuatu. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan dari kejahatan fitnah masih dajjal. Jadi ketakutan dengan adanya Al-Masih Dajjal itu juga membuat kita jadi lebih khusyuk untuk sholatnya. Itu bicara faktor eksternal. Tadi kalau internalnya tadi menghayati bacaannya ya. Ketika ruku kita kalau bisa memaknai bacaan ruku. Gerakannya juga difahami. Engkau sedang ngapain ya?
Gerakan seperti itu engkau sedang ngapain? Kita sedang merunduk kepada Allah. Hadza wallahu a'lam bishawab.